Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarifun. Perkenalkan, kami mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro jurusan Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi makalah kelompok kami yang berjudul Strategi Pemasaran yang Digerakkan oleh Pelanggan dengan Menciptakan Nilai bagi Pelanggan Sasaran. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Dr. Marhaban Sigalingging dan Bapak Darmawan Lubis. Kawan-kawan, pernah nggak sih nonton iklan sampo? Ada sampo yang menawarkan rambut hitam, ada sampo yang menawarkan bebas ketumbi. Contoh lain, pasta gigi. Ada pasta gigi yang menawarkan gigi putih. Ada juga pasta gigi yang menawarkan nafas segar. Kenapa bisa banyak berbagai macam produk tersebut? Itu karena perusahaan mencoba menangkap nilai yang ada pada pelanggan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai pelanggan itu? Nilai pelanggan merupakan estimasi pelanggan tentang kapasitas produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Atau dengan kata lain dapat didefinisikan, nilai pelanggan sama dengan manfaat yang diperoleh oleh pelanggan dikurangi dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan. Pada prakteknya, banyak sekali terdapat nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut disadari sepenuhnya oleh para pemasar, tidak mungkin untuk mereka layani keseluruhannya. Oleh karena itu, pasar, pemasar, perusahaan, produsen itu akan memilih salah satu nilai yang ingin mereka layani. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang sekarang digunakan oleh pemasar adalah strategi dengan menggerakkan nilai-nilai dari pelanggan. Apa sih nilai pelanggan itu? Nilai pelanggan merupakan estimasi pelanggan tentang kapasitas produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa nilai pelanggan sama dengan manfaat dikurangi pengorbanan. Jadi produk-produk tadi menawarkan keunggulannya tertentu itu karena mereka menangkap nilai dari pelanggan. Oleh karena itu, pemasar yang baik adalah pemasar yang bisa menangkap nilai dari pelanggannya, kemudian menciptakan produk dengan nilai yang diharapkan oleh pelanggannya, lalu kemudian pelanggan tersebut akan tergerak untuk membeli produk tersebut. Mengapa kemudian pemasar itu mencari satu referensi nilai tertentu lalu kemudian memutuskan untuk membuat produk dengan nilai tersebut supaya yang dia layani adalah orang-orang yang menginginkan produknya dengan nilai tersebut. Nah, karena pemasar sadar betul bahwa banyak sekali terdapat nilai di pasar yang harus dilayani. Sehingga pemasar atau produsen sadar betul bahwa tidak mungkin atau sulit sekali melayani seluruh konsumen atau seluruh pasar dengan produk yang sama atau minimal dengan cara yang sama. Sehingga kemudian pemasar biasanya akan melakukan diferensiasi terkait dengan produknya, atau dengan kata lain mereka akan menonjolkan satu keunggulan tertentu dari produknya. Nah, strategi pemasaran salah satunya adalah strategi dengan cara menggerakkan pelanggan. Menggerakkan pelanggan itu bagaimana caranya? Itu dengan menciptakan nilai dari produk kita, sehingga pelanggan yang memiliki nilai yang sama dengan yang produk kita ciptakan akan tergerak dengan sendirinya untuk membeli produk yang kita tawarkan. Baik, strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dimulai dengan memilih pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proporsi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan ini terdapat 4 langkah. Yang pertama adalah menentukan segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran terpisah. Kemudian langkah kedua adalah menetapkan sasaran pasar.
Setelah kelompok pembeli diidentifikasi, penetapan sasaran pasar mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Kemudian penetapan pasar sasaran terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Tentu kita ingat bahwa manajemen pemasaran atau pemasaran adalah pertukaran nilai, bukan semata-mata tentang penjualan produk, tapi pertukaran nilai, sehingga adanya hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat menjadi sangat penting di dalam penetapan sasaran pasar. Sasaran berikutnya adalah melakukan diferensiasi. Diferensiasi sebetulnya melibatkan pembedaan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Jadi produk yang kita ciptakan harus memiliki nilai yang lebih unggul, sehingga pelanggan akan mencari produk tersebut, membeli produk tersebut karena merasa bahwa nilai yang ingin dia lakukan atau ekspektasi yang dia inginkan dipenuhi oleh produk tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah positioning. Positioning terdiri positioning penawaran pasar dalam pikiran pelanggan sasaran. Jadi menetapkan satu produk jangan hanya dilihat dari persepsi produknya, tetapi dilihat juga dari persepsi pelanggan atau persepsi dari konsumen. Pasar sendiri dapat kita bagi menjadi dua, yaitu pertama adalah pasar konsumen dan yang kedua adalah pasar bisnis. Untuk pasar konsumen, variabel dalam menentukan segmentasi adalah ada beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur geografis, seperti batas wilayah negara, batas wilayah kabupaten, batas wilayah kota, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah unsur demografis, membagi menjadi usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah unsur psikografis. Unsur psikografis itu dibagi menjadi kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian. Kemudian dalam melakukan segmentasi pasar konsumen yang terakhir adalah melakukan segmentasi berdasarkan perilaku, yaitu pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon konsumen terhadap suatu produk. Lalu bagaimana dengan pasar bisnis? Pasar bisnis tentu juga dapat disegmentasi, hanya berbeda dengan pasar konsumen. Pasar bisnis dapat disegmentasikan berdasarkan pertama demografi konsumen bisnis, apakah industri atau ukuran perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik operasi dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pembelian. Yang keempat adalah faktor situasional, dan yang kelima adalah karakteristik pribadi. Satu segmen pasar yang efektif tergantung pada penemuan segmen. Yang pertama adalah harus terukur. Yang kedua adalah segmen pasar tersebut dapat diakses. Yang ketiga adalah substansial. Yang keempat adalah dapat dibedakan. Dan yang kelima tentu saja harus dapat ditindaklanjuti. Untuk menargetkan segmen pasar terbaik, mula-mula perusahaan harus mengevaluasi masing-masing ukuran segmen dan karakteristik pertumbuhan, daya tarik struktural, kesesuaian dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Di dalam menetapkan strategi penetapan pasar sasaran terbaik, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah sumber daya perusahaan, kemudian yang kedua adalah keberagaman produk, yang ketiga adalah tahap siklus hidup produk, yang keempat adalah keberagaman pasar, dan yang kelima adalah strategi pemasaran kompetitif. Nah, apa saja sih sebetulnya jenis-jenis segmentasi pemasaran atau bagaimana cara melayani pasar yang ada? Yang pertama adalah penjual dapat mengabaikan perbedaan segmen dan menetapkan sasaran secara luas dan menggunakan tanpa diferensiasi. Artinya pemasaran seperti ini biasanya melibatkan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal tentang produk yang sama dengan cara yang sama untuk semua konsumen. Biasanya produk-produk seperti ini adalah produk-produk kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua adalah penjual dapat menerapkan strategi terdiferensiasi, artinya menggunakan penawaran berbeda untuk beberapa segmen. Kemudian bentuk pemasaran yang lain adalah pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk adalah pemasaran terkonsentrasi, memerlukan fokus pada satu atau beberapa segmen pasar saja. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran secara mikro, adalah praktek penghantaran produk dan program pemasaran khusus untuk memenuhi selera individu dan lokasi tertentu. Jadi skupnya jauh lebih kecil lagi. Baik, strategi positioning adalah bagaimana perusahaan menempatkan produknya melihat dari persepsi
si konsumen atau si pelanggan. Sehingga dalam memposisikan produknya, perusahaan harus efektif mengkomunikasikan dan menghantarkan posisi terpilih kepada pasar, sehingga pasar dapat merasakan bahwa hadirannya satu produk adalah sesuai dengan nilai yang mereka inginkan. Baik, itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Dari presentasi yang tadi dapat kami simpulkan bahwa pemasaran salah satu yang bisa ditempuh adalah dengan cara menggerakkan pelanggan, dengan cara menciptakan nilai. Bagaimana caranya? Ada 4 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah menentukan segmentasi pasar, kemudian yang kedua adalah menetapkan pasar sasaran, dan yang ketiga adalah melakukan diferensiasi terhadap produk, dan yang keempat adalah melakukan positioning atau penempatan produknya di pasar. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.